Yang berikutnya saya persilakan Pak Syahrial Ayub untuk menyampaikan makalahnya, Pak. Baik, Silakan. Pak AA, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu bisa jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang harus selalu kita ungkapkan sebagai wujud kita, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Robnya seluruh alam, pemilik langit dan bumi, serta lapis demi lapis surga yang indah, yang tidak pernah kita pandang mata, terdengar telinga, dan dijejaki oleh kaki kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sosok yang kita pandang akan menunjukkan mata kita dan jiwa, serta hidupnya dapat menghilangkan kesedihan dan ucapannya dapat menghilangkan kesusahan kita. Bapak dan Ibu, peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkan saya sedikit mempresentasikan suatu judul yang kita sebut dengan pembelajaran sains kafah. Menarik, bermakna, dan pengaruhnya pada metakognisi peserta didik. Kita mulai dengan pantun, Bapak dan Ibu. Ya. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat webinar Ibu dan Bapak. Semoga kita tetap semangat. Hari ini sangat gerah, perut juga sangat begah. Meski lelah, jangan kita menyerah. Hidup ini memang untuk berdakwah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini, kegiatan ini akan kita mulai dengan latar belakang, kemudian pembelajaran sains kafah, aspek kafah dan pengaruhnya pada pengaruh metakognisi pada peserta didik. Saat ini kita sering mendengar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita, seperti kenakalan, ya, bunuh diri, narkoba, bahkan kasus berat seperti pembunuhan dan bahkan juga bunuh diri. Salah satu kasus adalah peristiwa bunuh diri siswi yang kita sebut namanya Bunga, 14 tahun. Ini ditemukan gantung diri dengan dasi sekolahnya. Diduga penyebabnya adalah siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal matematika. Kasus ini memberikan gambaran kepada kita adanya hubungan antara kasus sosial dengan kebijakan pendidikan. Menuhankan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada saat ini berkembang dengan sangat pesat, Bapak dan Ibu semua, dan ini mempengaruhi persepsi dari kehidupan. Hal ini akan mempengaruhi kerangka berpikir dari generasi muda. Berbagai pertanyaan akan muncul, apalagi yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Pada saatnya nanti akan ada pertanyaan, dan apabila pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan dengan agama, maka anak-anak generasi muda tidak bisa untuk menerimanya. Dan pada saat itu kita dihadapkan pada agama itu adalah sesuatu pembodohan buat mereka. Kemudian pendidikan kering, ya. Tidak ada salahnya atau sinyalemen yang muncul bahwa sistem pendidikan yang kita alami sekarang ini selalu atau terlalu menonjolkan persaingan dan peringkat kelas. Dan ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang individualistik dan rendah kepekaan sosialnya. Semua berlomba ingin menduduki peringkat teratas. Semua ingin menjadi pemenang, dan
mengalahkan yang lainnya. Jadi fenomena semacam ini kita temukan hampir di semua tingkatan pendidikan pada saat ini. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, krisis moral, kemudian hilangnya nilai kejujuran, ya, hubungan pendidik dan peserta didik yang hanya sebatas di ruang kelas saja, sehingga kedekatan emosional menjadi berkurang, dan ini menjadi ancaman bagi generasi bangsa kita. Fakta di lapangan kita mendapatkan pada saat dulu kegiatan keagamaan menjelang ujian nasional itu bukanlah tindakan yang rasional, dan hal itu membuang waktu dan tenaga. Tetapi kegiatan ini menguatkan nilai-nilai spiritual yang menjadi penolong untuk mereka berprestasi. Pada kurikulum di standar kompetensi lulusan, pada standar sikap itu dikatakan bahwa perilaku yang dimiliki oleh peserta didik itu harus mencerminkan orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan percaya diri. Demikian juga untuk pengetahuan dan keterampilan. Itu harus dimiliki oleh peserta didik sebelum dia bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkatan tertentu. Dan ini adalah standar minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi artinya kalau kita lihat dari apa yang telah dijelaskan tadi, semuanya tertulis di kurikulum. Tetapi kenyataannya miskin dengan praktek. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu semua, pendidikan itu adalah ibarat kerja membangun sebuah perahu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, perahu itu tidak berguna saat dibuat. Namun demikian, ketika pada saat terjadinya banjir bandang, baru akan diketahui kegunaan dari perahu yang kita buat tadi. Sains itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan terbentang oleh luas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah alam tak kambang jadi guru. Ini adalah pepatah dari Minangkabau yang dalam bahasa Indonesianya alam yang terkembang ini bisa kita jadikan guru. Di sekitar kita banyak sekali tersimpan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau kita cerna menjadi ilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini diterima oleh seorang ilmuwan fisika yang namanya Archimedes. Ya, jadi di saat-saat genting, Archimedes mampu membaca dan mencerna peristiwa yang terjadi padanya, sehingga dia mampu menemukan jawaban atas pertanyaan raja di zamannya. Yang kita tahu ini memunculkan hukum yang kita sebut dengan Archimedes. Ya, jadi mencerna ilmu dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita sebut dengan hikmah. Sebagai contoh berikutnya, kupu-kupu. Mula-mula kupu-kupu itu menetas dan menjadi ulat. Ya. Ulat itu memakan daun-daunan dan mendatangkan kerugian bagi pemilik bunga atau tanaman. Coba perhatikan Bapak dan Ibu semua. Bila ulat itu berubah menjadi kepompong dan membungkus diri, artinya dia berpuasa. Dia berpuasa berarti dia mengendalikan diri. Hasilnya apa Bapak dan Ibu semua? Hasilnya kupu-kupu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Warna yang menawan. Jadi artinya dari kupu-kupu kita bisa belajar bahwa orang itu harus mampu mengendalikan dirinya dan melakukan berpuasa. Nah, ketika kupu-kupu keluar dari kepompong, kita ketahui bahwa ukuran lubang dari kepompong itu sangat kecil dan sempit, ya. Jadi seorang mahasiswa pernah mencoba mengeluarkan kupu-kupu ini dengan operasi cesar, memang mudah keluar. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Nah, itulah cara Allah untuk membuat kupu-kupu itu bisa terbang.
Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dengan kupu-kupu, kita dapat suatu pelajaran tentang pengendalian diri. Kemudian tidak putus asa. Kemudian yakin bahwa di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang kita paparkan di atas, maka ke depan diperlukan perubahan dalam konsep sains, di mana konsep sains yang kita ajarkan kepada peserta didik kita itu harus kita kaitkan dengan agama, dengan alam, ada kebermaknaannya dan aplikasinya dalam kehidupan. Jadi proses pembelajaran itu sebenarnya itu memodelkan dan mentransfer konsep. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 208 dikatakan, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguhnya ia musuh nyata bagimu. Berdasarkan makna kafah, maka pembelajaran sains kafah ini menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang sudah dikemukakan di awal pertemuan kita ini, yaitu pemecahan masalah multidimensi pada masa yang akan datang. Pembelajaran kafah itu adalah pembelajaran yang menyeluruh. Dalam hal ini, dalam satu konsep yang kita ajarkan, peserta didik itu bisa memahami kaitannya dengan agama, konsep itu sendiri, aplikasi, dan kebermaknaan. Kita bisa melihat dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru itu harus melewati tahapan-tahapan. Jadi tidak benar kalau misalnya dalam mengajar, Bapak dan Ibu, guru itu langsung masuk kelas, langsung membagikan soal. Nah, itu bukan suatu pembelajaran yang... Berarti tahapan pembelajaran itu ada tahapan-tahapannya. Ada awalnya, ada intinya, dan ada akhirnya. Nah, dalam struktur pembelajaran kafah, tahapan-tahapan ini nanti diinkludkan ke dalam aspek kafah yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada agama, ada IPA, ada aspek kafah, dan ada kebermaknaan. Nah, dari struktur itu kita bisa kembangkan sintak pembelajaran kafah. Ada 7 fase yang harus kita lewati bila kita mengajar dengan pembelajaran sains kafah. Jadi semua fase itu kalau masih bisa kita kaitkan dengan agama, dan insya Allah pasti bisa, yaitu kita harus kaitkan. Jadi motivasi dan kaitannya dengan agama. Menggiring siswa atau mahasiswa menemukan masalah, ya, meminta opini, melakukan kegiatan dengan kaitan dan agama, membimbing mahasiswa untuk menimbulkan kesimpulan, menginformasi aspek kafah, dan menjelaskan kebermaknaan. Nah, kita bisa lihat di sini contoh dari aspek kafah yang ada pada konsep tekanan. Dari segi agama, kita bisa lihat di surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Yang artinya, bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itu ada Al-Insyirah ayat 1 dan 8. Kemudian di At-Talaq ayat 2, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan lepaskan. Kemudian ayat At-Talaq ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluan. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi konsep, kita melihat bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas. P sama dengan F per A. Nah, ini adalah segi konsep. Nah, dalam pembelajaran kafah ini nanti dilakukan penemuannya dengan proses yang kita gabungkan antara case problem, PJBL, dan pendekatan holistik. Kemudian dari segi aplikasi, di sini ada
aspek sains, ya, teknologi, lingkungan, seni dan matematika. Ya, dari segi sains kita mengetahui bahwa konsep tekanan dalam bentuk kaki bebek, sepatu salju dan ban mobil khusus untuk daerah lumpur itu semua dibuat untuk mengurangi tekanan dari yang diberikan oleh bebek ataupun mobil tadi, sehingga mobil tidak terperosok di daerah yang berlumpur. Untuk teknologi, ide ini akan melibatkan penggunaan bambu atau akar kayu dalam merancang prototipe fondasi bangunan untuk mengurangi tekanan. Dari segi lingkungan, calon guru membuat alat peraga konsep tekanan menggunakan bahan-bahan yang ada atau mendaur ulang dari bahan lingkungan seperti bambu, akar pohon, dan lainnya. Nah, dari segi seni, calon guru membuat desain alat peraga yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh calon guru yang lainnya. Untuk matematika bisa dilakukan pengukuran luas penampang dan gaya yang diberikan sehingga mendapatkan tekanan yang terjadi. Nah, kita bisa lihat dari segi kebermaknaannya bahwa kehidupan nyata itu membuat manusia itu tidak terlepas dari masalah yang menyebabkan tingginya tekanan hidup. Jadi kalau kita lihat dari persamaan P sama dengan F per A, kalau kita tidak ingin mendapatkan tekanan hidup yang besar, maka kita tidak boleh terlalu banyak gaya. Kalau kita terlalu banyak gaya, berarti kita akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Apa yang kita lakukan untuk mengurangi tekanan yang lebih besar? Maka kita harus memperbesar kapasitas diri kita. Itu A, luasannya. Ya. Jadi artinya, tingginya tekanan hidup itu dapat dibatasi atau diatasi jika kita terus istiqomah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu pasti. Kualitas ketakwaan seiring dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita semangat dan terus hidup lebih baik. Nah, ini untuk kaitan kebermaknaan dari konsep. Jadi artinya, dalam satu konsep yang diajarkan pada pembelajaran KAFA, itu siswa mendapatkan atau peserta didik mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh. Ada dari segi sainsnya, ada dari segi agamanya, ada aplikasinya, dan ada kebermaknaannya. Nah, diharapkan kalau kita memberikan pembelajaran seperti ini akan mampu memberikan perubahan sikap, ya, perubahan cara mereka memecahkan masalah, dan insya Allah akan berimbas kepada karakter mereka nanti. Sehingga apa yang kita sebutkan di awal tadi itu bisa teratasi. Nah, salah satu contoh adalah pengaruhnya pada metakognisi. Jadi kalau kita ketahui metakognisi itu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan kemampuan kognitifnya. Sehingga seseorang itu mampu memecahkan permasalahannya dengan kesadaran sendiri dan dengan langkah-langkah yang pasti untuk bisa memecahkan permasalahan. Jadi dari hasil uji tes metakognisi pada level 1 menyadari proses berpikir dan mampu menggambarkannya, ya, level 2, level 3, level 4 dan level 5 itu kelihatan bahwa dari hasil pemberian tes awal dengan hasil pemberian tes akhir itu ada perubahan. Walaupun tidak signifikan, hanya berada pada kategori sedang, tetapi alhamdulillah ada perubahan peningkatan dari kemampuan metakognisi dalam memecahkan persoalan. Ya, jadi kalau kita lihat dari gen skornya, ya, level 1 sampai level 5 ini kategorinya atau kriterianya sedang, ya. Jadi sedang tapi ada pengaruh dari pemberian pembelajaran KAFA pada peserta didik. Nah, respon kalau kita lihat dari apa yang sudah diberikan,
itu respon peserta didik terhadap pembelajaran sains kafah itu paling banyak mengatakan bahwa pembelajaran ini bermanfaat, kemudian berikutnya adalah senang, dan mereka mudah memahaminya. Penunjang dari pembelajaran ini, kita sudah coba mengembangkan, ada buku yang isinya model pembelajaran kafah. Jadi di buku ini berisi tentang model-model yang sudah kita kembangkan, serta menggunakan peralatan-peralatan pada kit sains kafah yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, model pembelajaran kafah ini diperuntukkan untuk pendidik. Sedangkan kalau untuk siswa itu kita sudah kembangkan seri Fulidanya Mencintai Allah dengan IPA, ya. Dan untuk buku petunjuk tentang peralatan yang digunakan dalam pembelajaran ini ada kit IPA kafah yang sudah kita kembangkan juga dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, publikasi itu sudah beberapa, tapi masih dalam standar Sinta, dan insya Allah dalam proses untuk publikasi pada artikel pada jurnal yang terindeks Scopus. Baik, Bapak dan Ibu, hanya itu yang bisa kita sampaikan, ya. Mawar putih, kelopaknya bersih, tumbuh merekah, sangat memikat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.